Fadal Ustaz. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan pimpinan kita Ngaji Fathul Mu'in, ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Kita sudah selesai, ya, pada dua pekan yang kemarin di eh, sudah selesai dari bab puasa, ya. Dan pembahasan terakhir kita waktu itu terkait dengan puasa puasa sunnah, ya. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan bab yang baru, yaitu bab haji dan umroh, ya. Bab haji dan umroh. Dan tentunya kalau di Fathul Mu'in ini kan ada pembahasan-pembahasan sisipan, ya, karena beliau mentabwidnya, yang mu'alif ini mentabwid atau memberikan bab-babnya itu bab-bab besar gitu kan. Tapi di antara bab-bab besar tersebut ada pembahasan-pembahasan sisipan, ya. Contohnya misalkan ketika di bab sholat, ya, diawali dulu, kan babnya langsung bab sholat, ya, bab pertama, tapi di situ disisipkan pembahasan terkait dengan bersuci, ya. Nah, di bab haji ini, ya, nanti juga ada pembahasan sisipan, ya, berkaitan dengan nazar, ya, berkaitan dengan akikah dan yang lain sebagainya. Insya Allah, ya, insya Allah nanti kita akan bahas itu semua, ya. Kalau di kitab yang lain gitu, ya, pengarang kitab yang lain biasanya itu dipisah, ya, pembahasan-pembahasan tersebut dipisah di bab-bab tersendiri gitu, ya. Haji sendiri, kemudian nazar sendiri, ya, kemudian akikah, ya, zabihah itu sendiri gitu, ya. Tapi kenapa di sini disatukan, ya, karena ada kaitannya gitu, ya, ada kaitannya seperti nazar misalkan nanti ada kaitannya dengan eh, apa namanya pembahasan haji ini, kemudian masalah zabihah, udhiyah, ya, sembelihan dan juga eh, kurban gitu, ya, akikah, nah, itu semuanya nanti ada kaitannya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil fid dharain. Babul haji, ya, babul haji wal umrati. Nah, itu kalau di sini teksnya wal umrati itu tambahan, ya, tambahan dari si pentahqiq, tambahan dari pentahqiq. Kalau matan aslinya itu babul haji, bab terkait dengan haji. Nah, ditambah sama muhaqqiqnya itu wal umrati dan juga bab terkait dengan umroh, ya. Huwa bi fathi awalihi wa kasrihi. Huwa yaitu haji itu bi fathi awalihi dibaca dengan memfathahkan huruf pertamanya. Al-hajj, ya, haknya itu difathahkan. Wa kasrihi dan juga bisa dikasrohkan. Nah, bisa babul haji, bisa babul hijji, ya, al-hajju atau al-hijju, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul, ya, kalau di apa namanya qiraat eh, apa namanya Hafsan Asim, ya, riwayat yang biasa kita baca itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti, itu dengan mengkasrohkan, ya. Mungkin ada riwayat yang lain, ya, yang memfathahkan, dan itu yang biasa kita ucapkan sehari-hari yaitu al-hajj, ya, dengan memfathahkan huruf pertamanya. Baik. Lughatan, ya, secara bahasa bermakna apa? Al-qasdu, al-qasdu atau menuju, ya. Al-qasdu artinya menuju. Qasada yaqsidu, ya, itu artinya menuju gitu, ya. Tahu menginginkan,
ya, ya, bisa menginginkan atau bisa artinya al-qasdu artinya menuju ya. Au kathratuhu ila may yu'azzam ya. Au kathratuhu ila may yu'azzam. Nah, atau yang dimaksud dengan eh, apa namanya al-hajj itu adalah memperbanyak tujuan kemana ila may yu'azzam kepada yang diagungkan. Nah, itu secara bahasa ya. Jadi al-qasdu au kathratuhu menuju atau sering ya bepergian atau menuju ila mayyu'azzam kepada sesuatu atau siapa yang diagungkan ya. Itu makna secara bahasanya. Nah, makna secara bahasa biasanya dia ada kaitan dengan makna secara istilah ya. Wa syar'an dan makna secara istilah syar'i ya itu apa? Qasdul ka'bati lin nusukil ati. Qasdul ka'bati lin nusukil ati. Ya, menuju kemana? Ke Ka'bah ya. Qasdul Ka'bati menuju kepada Ka'bah dan nusukilati untuk melaksanakan ya rangkaian ya rangkaian yang akan dijelaskan ya rangkaian ibadah yang akan dijelaskan. Baik, ya sebelum kita lanjut, nah apa namanya ya, fadail fadail haji itu sangat banyak ya bahkan nanti insya Allah akan disebutkan bagaimana haji itu ya akan menghapus dosa ya. Dan ini sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu adalah termasuk rukun rukun Islam. Ya. Em, di sini disebutkan di dalam kitab ini, walaupun hadisnya dhaif ya, tapi istinasan ya kita sebutkan. Man jaa hajjan yuridu wajha Allah taala faqad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yashfa fi man da'a lahu. Ya, barang siapa yang pergi untuk berhaji ya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Dan dia akan diberikan syafaat untuk yang dia apa namanya doa ditunjukkan kepada siapanya gitu ya. Baik, kemudian wahwa minasyara'i al-qadimati dan dia termasuk dari syariat terdahulu ya wahwa minasyara'i al-qadimati dan dia termasuk dari syariat umat-umat terdahulu. Artinya bukan cuma umat Islam saja yang diberikan eh, taklif atau pembebanan ibadah haji ini ya tapi juga umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan untuk berhaji walaupun ya walaupun ya, rangkaian yang ada sekarang ini ya itu khusus ya khusus untuk terkhusus apa namanya dikhususkan untuk umat ini ya rangkaian yang kita ketahui ya haji yaitu ada wukuf di Arafah ya kemudian insya Allah nanti kita akan sebutkan seperti tawaf kemudian sa'i ya kemudian tahallul dan lain sebagainya nah itu lempar jumroh dan lain sebagainya itu apa namanya ini ya dikhususkan kepada umat ini ya adapun qasdul Ka'bahnya khususnya tawafnya dan segala macamnya itu ya qasdul Ka'bahnya untuk melakukan rangkaian secara umumnya secara lugatannya nah itu umat-umat terdahulu pun juga melaksanakan itu ya makanya berkata Imam Al-Qalyubi di sini ya qala Al-Qalyubi yang bagi an yakuna hadza bima'nahu lughawi nah maksudnya ini termasuk dari syariat terdahulu itu jika dimaknai dengan makna lugohnya ya makna secara lugot lugotannya bukan secara
syara'annya, ya, masyar istilahnya. Am, amma bihadhil hay'ah al-makhsusah fahuwa min khasaisi hadhil ummah. Adapun jika rangkaian ibadah hajinya sebagaimana kita ketahui atau sebagaimana nanti insya Allah akan dijelaskan, ya itu termasuk adalah kekhususan umat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Waruya anna Adam alaihi salam hajja arba'ina hajjatan minal hindi masyian. Ya, dan diriwayatkan, ya, dan diriwayatkan eh, ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam haji arba'ina hijjah atau haji arba'ina hajjah, ya, melakukan haji sebanyak 40 kali haji minal hindi masyian, ya, dari India, ya, dari daerah India berjalan berjalan kaki, ya. Nah, ini wallahu alam apakah riwayatnya sahih atau enggak. Nah, ini bisa nanti kita lihat lebih lebih lanjut lagi gitu ya. Kalau di dalam kitab Ihnatul Talibin di sini tidak ada keterangannya apakah ini riwayat sahih atau tidak, ya. Kemudian wa anna Jibril qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti sab'ata alafi sanah. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Adam, ya, innal malaikata kanu yatufuna qablaka, bahwasanya para malaikat dulu, ya, mereka bertawaf sebelummu bihadzal baiti, ya, di tempat ini Ka'bah maksudnya sab'ata alafi sanah. Itu apa namanya eh, apa namanya selama 7.000 tahun, ya, 7.000 tahun. Nah, kalau riwayat ini sahih, ya, in sahhat hadhihi riwayah fa hadha yadullu ala anna al bait bunya mundu buni apa namanya bunya alladhi bana alladhi bana hadhil Ka'bah umul mala umul malaikah, ya. Jadi yang pertama kali awalu man bana al-Ka'bah humul malaikah. Jadi yang pertama kali membangun, ya, Ka'bah itu adalah para malaikat, ya. In sahhat hadhihi riwayat, ya. Eh, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya. Bahwa rumah yang pertama kali, rumah untuk dijadikan tempat ibadah, ya, yang di apa namanya wudi'a lin-nas, yang diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang mana itu tempatnya adalah di Mekah, ya. Jadi ada beberapa riwayat memang mengindikasikan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali yaitu para malaikat. Adapun Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim hanya yarfa, ya, jadi hanya meninggikan saja, ya, meninggikan saja. Tapi bekas-bekasnya pada waktu itu masih ada, ya, masih ada apa namanya, masih ada bekas eh, Ka'bahnya, kemudian tinggal eh, ibarat kata membangun ulang lagi, ya, membangun ulang, ya. Adapun itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Makanya redaksi di Al-Quran pun wa idh yarfa'u, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail, ya. Jadi ketika Ibrahim itu apa namanya mengangkat, ya, qawaid, apa namanya qawaid itu fondasi, ya, fondasi dari Al-Bait yaitu Ka'bah, ya.
Qala Ibnu Ishaq, lam yab'atsillahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajja. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi ya setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajja, kecuali mereka berhaji. Walladhi sarraha bihi ghairuhu annahu ma min nabiyyin illa hajja. Dan ulama yang lain itu mentasrih ya, menegaskan secara sharih ya, annahu ma min nabiyyin illa hajja, bahwa tidak ada nabi kecuali dia berhaji ya, berhaji. Khilafan liman istathna hudan wa sholihan. Ya, berbeda pandangan daripada ulama yang berpendapat semuanya haji kecuali Nabi Hud dan Soleh. Ya. Nah, ini nanti bisa ya, ini termasuk mulahul ilmi. Ya. Nah, jadi kan ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Ada doru daruratul ilmi, uh, doruriyatul ulum, ya, atau doruriyatul ilmi, ilmu yang harus diketahui oleh baik orang awam maupun orang khawas. Ya. Kemudian ada hajiatnya, ya, ada darurat yang harus diketahui, ada yang hanya diketahui oleh orang yang para ulama, ya. Kemudian ada yang namanya mulahul ilmi. Nah, mulahul ilmi, nah itu ilmu-ilmu yang eh, apa namanya, ketika dikaji ini, nah ini dikaji hanya untuk apa sih namanya, ya, memperkaya hazanah keilmuan saja, ya, untuk memperkaya, tapi bukan untuk tapi untuk secara pengamalannya itu tidak berdampak langsung gitu ya, tidak berdampak langsung. Nah ini ya, pembahasan seperti ini termasuk ke dalam mulahul ilmi, bagaimana kata Imam Syatibi dalam Muwafaqat, bahwa ilmu itu memang dibagi-bagi ya. Nah, memang ketika kita belajar, yang harus kita dahulukan adalah daruriyatnya dulu ya. Setiap ilmu itu pasti ada daruriyatnya, ada yang diutamakan, yang mana ketika itu tidak diketahui ya, maka eh, maka kita dalam beramal itu ya kita tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada hajiyat yang mana yang bisa eh, mengetahui itu ya, itu para ulama ya, karena agak lebih terperinci ilmunya. Nah, ada yang tidak berkaitan dengan amalan langsung, yaitu mulahul ilmi. Mulah ya seperti garam ya. Garam ketika supaya makanan itu lebih enak itu mulah ya. Wassalatu afdalu minhu, dan salat itu lebih afdol dibandingkan dengan haji. Ini menurut pendapat yang rajih ya. As-salatu wassalatu afdalu minhu. Menurut pendapat yang rajih bahwa salat itu lebih afdol daripada haji. Nah, ada yang berpendapat haji lebih afdol, ada yang berpendapat puasa lebih lebih afdol. Nah, tapi yang lebih sahih, yang lebih rajih yaitu adalah sholat ya, berdasarkan uh, sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayul amali afdol, perkara apa yang paling afdol, amalan apa yang paling afdol, faqala as-salatu li waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Khilafan lil qadi, yang Qadi Hussein berpendapat bahwa innal hajja afdalu minha, bahwa haji itu lebih afdal daripada sholat. Kenapa? Alasannya listimalihi alal mali wal badan, karena di dalam haji itu ada ibadah harta dan juga ibadah badan ya. Sedangkan kalau di sholat itu cuma badan saja ya, tidak ada harta di situ. Wa furido lis fis sanati sadisah alal asah, dan
diwajibkan ya dan disyariatkan secara wajib gitu ya, maksudnya furido ya, itu diwajibkan, baru diwajibkan kapan? Bisa nanti bisa di tahun ke-6, ya di tahun ke-6 alal asah, ya alal sah menurut pendapat yang paling sahih ya. Hajja qabla nubuwati wa ba'daha, ya, hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berhaji sebelum ya, diangkat menjadi nabi, dan wa ba'daha, dan setelah diangkat menjadi nabi. Wa qabla al-hijrati, dan sebelum hijrah ke Madinah, hijajan la yudra adaduha, hijajan la yudra adaduha, banyak apa namanya, telah berhaji ya, la yudra adaduha, yang tidak diketahui berapa kali haji ya. Nah, ini hijajan ya. Kenapa disebut dinamakan hijajan? Ya, hijajan bukan hijatan ya. Ya. Kenapa? Wa tasmiyatu hadhihi hijajan innama huwa bi'tibari surah idh lam takun 'ala al-qawanin haji syar'i ya. Nah, maksud kenapa di sini bahasanya pakai hijaj ya, pakai hijaj. Nah, di sini siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mentaklik ya di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bahwa kenapa di sini dinamakan hijajan ya, bukan hijjah atau hajjah ya. Kenapa? Karena karena dilihat secara surahnya, secara gambarannya ya, secara gambaran tampak keluarnya seperti haji gitu kan. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu ya sama gitu kan, secara surahnya, secara tampak keluarnya itu seperti haji. Ya, haji secara luwatan itu qasdul baiti, ya qasdul ka'bati. Nah, tapi haji yang eh, sebagaimana aturan yang kita ketahui ya, ritualnya seperti itu yang sudah pakem ya, maka itu tidak Rasulullah lakukan kecuali ketika hajatul wada ya, ketika hajatul wada ya, ketika hajatul wada. Oke, baik ya. Wa ba'daha hajjatul wada la ghair. Wa ba'daha, dan setelah apa namanya? Setelah hijrah itu beliau hajjatul wada, cuma haji yaitu hajjatul wada ya, itu cuma satu kali haji, itu hajjatul wada. Nah, ini haji yang syar'i yang sesuai dengan pakam syariat, yang sesuai dengan tuntunan syariat gitu. Adapun yang sebelum-sebelumnya yaitu apa namanya? eh bi'tibaris surah, sebagaimana di sini apa namanya? eh, ibaratnya Imam Ibnu Hajar Al-Hitami ya, innama huwa bi'tibaris surah. Secara surahnya tampak luarnya sama seperti haji, tapi ya ininya apa namanya? eh Qawaninnya ya, atau aturannya, nah itu tidak sesuai ya, karena yang sesuai dengan aturan syar'i yang itu diwajibkan ya, nah itu Rasulullah berhaji sesuai dengan aturan tersebut ketika Hajjatul Wada. Baik. Kemudian wa warada man hajja hadzal bait kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, dan ada hadis ya. Ini eh, hadis ini
Ya, hadis ini yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Hajj dan Imam Muslim di dalam kitab atau di dalam bab Al-Hajj ya. Itu apa? Man hajja hadzal baita kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Ya, barang siapa yang berhaji ya, haji ke Ka'bah ya, kharaja min dzunubihi, dia akan keluar dari eh, dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu. Seperti hari di mana pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, artinya tidak ada dosa sama sekali. Ya, nah ini salah satu keutamaan haji ya. Orang yang berhaji ya, maka dia kalau misalkan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu diampuni dosa-dosanya ya. Eh, nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa atau ada pertanyaan, apakah eh, di sini berarti menghapus dosa kecil saja atau sampai dosa besar pun juga dihapus ya, atau bahkan sampai tabiat ya. Tabiat itu adalah eh, hak-hak adami ya, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami, hak manusia, hak sesama manusia. Misalkan dia mencuri, nah ada hak adami di situ. Dia korupsi, misalkan dia eh, apa namanya, ya memukul misalkan, ya, dia berhutang di situ, ya. Dia, nah dia tabiat, ya, ya tabiat. Kalau berhutang kan nggak dosa tapi harus dibayar. Misalkan tadi pencuri dan yang lain sebagainya yang ada kaitannya, ya dosa tadi ada kaitannya dengan hak adami. Nah, di sini ya ulama beda pendapat, ya ulama beda pendapat. Nah, yang mana yang rajih? Nah, di sini qala Syekhuna fi hasyatil idah, berkata Syekhnya muallif ya, hmm, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami fi hasyatil idah, dalam hasyah idah, qauluhu kayawmi waladathu ummu yashmalu at-tabi'at. Ya, bahwasanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hari di mana dia baru dilahirkan oleh ibunya, ini yashmalut tabiat ya, apa namanya, meliputi juga at-tabiat, yaitu dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hak adami ya, yashmalu at-tabiat. Wa warada tasrihu bihi fi riwayah, dan eh, apa namanya, ada riwayat yang mentasrih bahwa memang menjelaskan secara gamblang bahwa memang itu tabiat juga termasuk di dalam penghapusan dosa orang yang telah berhaji gitu ya, di riwayat, di dalam satu riwayat. Wafta bihi ba'du masyayikhina, wafta bihi ba'du masyayikhina, dan itu yang difatwakan oleh sebagian syekh kami, itu syekhnya mu'alif ya, syekh-syekhnya mu'alif, guru-gurunya mu'alif ya. Lakin, nah akan tetapi, zahiru kalamihim yukhalifuhu. Nah akan tetapi dari zahir ya, tampak keluar perkataannya per- atau konsekuensi dari, bukan konsekuensi ya, tampak keluar. Ada zahir, ada nas ya. Nah, ini nanti pembahasannya di usul fikih itu ya. Zahir itu apa namanya, mayah tamilu ma'nan akhar, walakin al-ihtimalul awal rajih gitu ya. Jadi zahir itu dia punya interpretasi makna, ya punya interpretasi makna lebih dari satu ya. Tapi yang salah satunya
itu maknanya rojih, maknanya kuat ya. Ada zahir, ada nas ya. Kalau nas ini tidak punya interpretasi makna kecuali itu saja, kecuali makna itu saja. Itu nas namanya. Nah, ada namanya muawwal. Nah, muawwal itu dia tadi sama kayak zahir, cuma makna yang terkandung di situ itu lemah ya, itulah lemah. Kalau zahir kuat ya, kalau muawwal itu lemah. Nah, makanya di sini lakin zahiru kalamihim. Nah, artinya ketika memahami perkataan para masyayikh tadi, nah itu ada beberapa interpretasi makna. Tapi yang paling kuat dari interpretasi makna itu apa? Yukhalifuhu, ya bertentangan dengan apa yang difatwakan oleh mereka. Nah, gitu. Yaitu apa? Artinya zahiru kalamihim mengindikasikan eh, bahwa tabiat itu tidak masuk dalam pengampunan dosa ketika setelah berhaji. Ya. Wal awalu awfaqu bil zawahiris sunnah. Wal awalu awfaqu bil zawahiris sunnah. Dan pendapat yang pertama yaitu penghapusan dosa termasuk dengan tabiat, ya bahwasanya tabiat itu termasuk dihapus apa termasuk yang diampuni ya, itu sesuai dengan zawahir as-sunnah. Di sini ada kata zahir lagi. Zawahir berarti ya interpretasi makna yang kuat dari hadis-hadis yang ada ya. Artinya ada interpretasi makna lain gitu ya. Artinya ada interpretasi makna lain, tapi yang kuat dari interpretasi makna tadi itu yang apa namanya? Yang pendapat yang pertama bahwa pengampunan dosa tadi itu termasuk tabiat. Artinya gini loh. Eh, ketika dia berhaji dan hajinya dinyatakan mabrur, berarti semua dosa-dosa yang tadi berkaitan dengan dosa kecil, dosa besar, dan tabiat itu diampuni. Yang tabiat tanpa perlu minta maaf kepada apa namanya manusia yang dia berselisih gitu ya dengan orang tersebut tanpa perlu minta maaf. Jadi cukup berhaji langsung dosanya diampunkan. Ya dosanya diampunkan. Gitu. Jadi wal awalu pendapat yang pertama tadi yang meliputi tabiat juga itu aufaku yang apa sesuai dengan zawahirus sunnah ya interpretasi makna yang kuat tadi dari hadis-hadis yang ada. Wasani, nah adapun pendapat yang kedua aufaku bil qawaid dan pendapat yang kedua itu sesuai dengan qawaid ya kaidah umum ya. Karena kalau kita mengacu pada kaidah umum bahwa yang namanya tabiat itu harus minta kehalalan dulu dari siapa? Dari orang yang berselisih dengannya, gitu. Ya. Jadi kalau tabiat harus minta dihalalkan dulu, nggak boleh, eh tidak bisa langsung kita apa namanya tidak bisa dosa diampuni kecuali memang sudah dihalalkan. Ya. Nah, ini nanti ya pas pembahasan masalah taubat ya. Nanti ada itu ya pembahasan masalah taubat. Kalau tidak salah tuh di pas membahas masalah eh, syarat ini ya adil syarat adil dalam wali yang wali kan harus adil yang itu nanti ada pembahasan terkait dengan taubat ya. Nah taubat itu kan ada taubat dari dosa kecil, ada taubat dari dosa besar, dan ada taubat dari tabiat. Ya. Taubat dari dosa kecil, nah itu tidak perlu mentobati, cukup dengan melakukan kebaikan, maka dosa kecil itu nanti akan dengan sendirinya terhapus. Ya. Kemudian ada tobat dari dosa besar itu harus harus ada penyesalan, kemudian ada al-azmu, ada tekad tidak akan melakukan dosa tersebut, dan kemudian tobat ya. Nah, ada tabiat. Tabiat itu ditambah lagi satu lagi itu ketika berkaitan dengan hak adami maka harus minta kehalalan dulu dari orang yang berselisih dengannya gitu. Ya.
Nah, itu kaidah secara umum, ya. Makanya di sini pendapat yang di sini wal awalu awfaqu bi dhawahiris sunnah wa tsani awfaqu bil qawa, ya. Baik. ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر. ثم رأيت بعض المحققين. Ya, kemudian saya melihat sebagian ulama-ulama muhakkik, ya, apa, naqal al-ijma' alaihi, yang menukilkan kesepakatan para ulama alaihi, terhadap pendapat yang kedua. Alaihi hanya ini kembali ke asani, ya, ke akrobil mazkur, ya, akrobil mazkur itu yang paling dekat itu kan asani, ya. Jadi saya melihat bahwa sebagian muhakkikin, ulama yang muhakkik, ulama yang mentahkik dalam masalah ini, ya, menukil kesepakatan para ulama terkait dengan bahwa yang dipegang adalah pendapat yang kedua, yaitu haji itu menghapus dosa kecil maupun dosa besar, tapi tidak dengan tabiat. Ya, kalau tabiat dia harus meminta kehalalan dulu. Nah, ya. Wabihi, oleh karena itu, yang dafi'ul ifta'u al-madkur, maka fatwa yang tadi sudah disebutkan, fatwa eh, yaitu fatwa terkait dengan pendapat yang pertama, ya, eh, tamassukan bil dhawahir. Nah, itu tidak dianggap, ya. Jadi dengan ijma ini yang dafi' apa? Yang dafi'u al-ifta'ul madhkur tamassukan bil dhawahir, ya. Jadi karena ada ijma ini, maka fatwa yang tadi tidak dianggap, ya. Jadi karena ada fatwa ini, maka karena ada ijma ini, maka fatwa yang tadi itu tidak dianggap. Baik. Wal umratu, ya, wal umratu. Nah, sekarang kita masuk ke umrah atau wal umrati, ya, wal umrati. Kita masuk ke umrah. eh jadi babul haji wal umrati. Ya, babul haji wal umrati. Ya. Jadi ini wal umrati, ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke al hajj, ya, babul haji, ya, wa huwa kadza wa kadza wa kadza wal umrati. Nah, gitu, ya, wal umrati. Jadi ini ma'tufnya sangat jauh, ya. Itu itulah keunikan kitab Fathul Mu'in, ya. Pertama, eh, terkadang maktufnya sangat jauh, ya. Yang kedua, apa, marja domirnya, ya, marja domirnya yang terkadang eh, juga sangat jauh, gitu, ya. Tempat kembali domir, kan domir itu kan harus ada tempat kembali. Wal umrati wahia, wahia lughatan, wahia lughatan, dan umroh itu secara bahasa apa? Ziyaratu makanin amirin, ziyaratu makanin amirin, yaitu berkunjung ke tempat yang dimakmurkan, ya. Ke tempat Berkunjung ke tempat yang makmur, ya, yang dimakmurkan. Wa syar'an qasdul ka'bati linusukil ati. Ya, dan secara syariat itu apa? Yaitu menuju ke Ka'bah untuk melakukan, ya, rangkaian ibadah yang akan dijelaskan. Baik. Yajibani, yajibani, bahwa haji dan umroh itu dia, apa namanya, haji dan umroh itu yajibani, dua-duanya sama-sama wajib. Ai al hajju wal umrah, ai al hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah itu sama-sama wajib. Wala yughni anha al hajju wa in istamala alaiha, dan tidak dapat
umroh itu digantikan dengan haji wa inishtamala alaiha. Ya, walaupun dalam rangkaian haji itu juga include di dalamnya ada umroh. Kan kalau haji itu salah satu rukunnya kan ada tawaf, ya, ada sa'i, ya, itu kan juga rukun umroh. Ya, ada tawaf, ada sa'i, ya. Rukun umroh kan apa? Ihram, ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ya, kemudian tahallul. Nah, itu semua rangkaiannya ada di dalam haji, ya kan? Ya, ada di dalam haji. Tapi di sini tidak bisa digantikan. Wala yughni anhal hajju. Tidak bisa digantikan dengan haji. Ya, kalau misalkan cuma haji saja dan dia masih punya hutang untuk melakukan ibadah umroh, ya. Wa ini alaiha. Nah, apa landasan yang menyatakan kalau haji, oke, jelas, ya. Pertama, ya, karena ini minal ma'lum minad din bid-darurah, satu ajaran yang diketahui di dalam perkara agama ini secara pasti, ya, baik orang awam maupun orang ulama maupun orang awam, ya, meyakini bahwa jadi ijma'nya bukan ijma'ul ulama, pokok ijma'ul ummah, ya, kesepakatan umat, ya, bukan cuma kesepakatan ulama saja tapi kesepakatan umat yang menyatakan bahwa haji adalah wajib, ya. Nah, itu disertai dengan hadis-hadis, ya, yang menyatakan juga bahwa haji itu wajib, ya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah, ya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, wa hajjil baiti, ya, man istata ilaihi sabila, dan itu ada hadis terkait dengan itu. Bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara, gitu. Nah, yang terakhir itu disebutkan ada haji. Ini jelas kalau haji. Nah, sekarang umroh. Nah, umroh apa? Ya, umroh apa landasannya? Nah, wa khabaru su'ila sallallahu alaihi wasallam anil umrati awajibatun hiya qala la dhaif, ya. Dan hadis yang terkait dengan ketika Rasulullah SAW itu ditanya anil umroh, ya, terkait dengan umroh, awajibatun hiya, apakah umroh itu wajib atau enggak, qala la, Rasulullah menjawab tidak. Nah, hadis ini dinyatakan apa? Dhaif, ya, dhaif ittifaqan, ya, ittifaq ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama yang kompeten di dalam bidang hadis, ya, ittifaq bittifaqil huffaz, ya, bittifaqil huffaz. Wa in sahahahu Tirmidzi, walaupun hadis tersebut disahihkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Nah, Imam Nawawi berkomentar di dalam kitab Al-Majmu'. Qala fil Majmu' ittafaqal huffaz ala dha'fi, ya. Jadi kalau misalkan, oh, kan kata siapa umroh itu wajib, padahal di sini ada hadis yang menyatakan bahwa umroh itu tidak wajib. Ketika Rasulullah ditanya apakah umroh wajib, beliau menjawab lah, tidak. Nah, hadis ini dhaif, gitu kan. Adapun Imam Tirmizi ketika beliau mensahihkan hadis tersebut, nah, kata Imam Nawawi, ittafaqal huffadhu ala dha'fihi. Telah sepakat para huffaz, para ulama yang kompeten, ya, bukan cuma muhaddits tapi hafiz, ya, orang yang, ya, hafiz benar-benar hafal banyak hadis, gitu, ya, dan memang sudah kompeten, ya, dalam bidang hadis, ya, itu sepakat semuanya bahwa hadis ini adalah dhaif, ya. Nah, ini berkata Imam Nawawi yang ahli hadis juga, ya, yang ahli hadis juga. Lalu apa, ya, dalilnya? Dalilnya apa? Ya, dalilnya pertama yaitu dalalatul iqtiran, ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu kita, ya, ini pembahasan di usul fikih, ya. Ada namanya dalalatul iqtiran, bahwa ketika
ada dua perkara disebutkan bergandengan, yang satunya wajib, misalkan dikonklusikan hukumnya wajib, maka satunya lagi juga dihukumi sebagai ibadah yang wajib. Di dalam Al-Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umroh untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyimpulkan haji itu sebagai ibadah yang wajib, maka umroh yang disebutkan iktiron, ya, bersamaan dengan haji, ya, di ayat tersebut, maka juga disimpulkan sebagai ibadah yang wajib, ya. Paham ya? Jadi itu pertama adalah latul iktiron min hadhil ayat. Adanya petunjuk, ya, iktiron, ya, disebutkan bersamaan, ya, di dalam ayat tersebut. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ada hadis, ya, dan hadis ini sahih, ya. Itu apa? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah hal 'ala nisa'i jihadun? Qala na'am jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah, ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, beliau berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'ala nisa hal 'ala nisa'i jihadun? Apakah ada kewajiban bagi perempuan itu untuk berjihad? Ya, di sini ala, ya, ala nisa. Jadi apa? Aisyah berkata ini ala, ya, ada ala. Nah, yang menunjukkan bahwa ala itu kan sesuatu yang wajib secara asal, ini kan menunjukkan makna kewajiban gitu ya di di sini. Apakah wajib bagi perempuan itu berjihad? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Jihadun la qitala fihi." Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah, ya. Di sini, ya, dilihat, kita lihat apa pertanyaannya, konteksnya itu bertanya terkait dengan sesuatu yang wajib, ya. Kemudian dijawab al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Dan di sini disebutkan berbarengan, ya. Ini di sini ada dalalatul iqtiran lagi, disebutkan secara berbarengan, maka ketika satu kita simpulkan itu wajib, maka satunya lagi pun juga kita simpulkan sebagai suatu ibadah yang wajib, ya. Jadi al-hajju wal umrah, jika haji itu wajib, maka juga umrah pun juga juga wajib, ya. Al-hajju wal umrah. Nah, ini banyak, ya, dalalatul iqtiran ini banyak. Misalkan, ya, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taqribu am, ya, ketika eh, hukuman bagi pezina yang tidak muhson, ya, pezina yang tidak muhson itu belum, ya, belum menikah, ya, belum pernah berhubungan di dalam pernikahan yang sah, ya, itu kan tidak muhson, ya, ghairu muhson. Nah, hukumannya adalah dalam mazhab Syafi'i itu jaldu mi'ah, ya, dicambuk 100 kali, ya, taghribu am, diasingkan selama 1 tahun, ya. Nah, itu disebutkan berbarengan jaldu mi'ah wa taghribu am di dalam satu hadis. Nah, itu juga ada dalalatul iqtiran di situ. Maka dia hukumannya adalah dijilid atau dicambuk 100 kali, kemudian juga diasingkan selama satu tahun, ya. Baik. Ala kulli muslimin, ya, wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Mukallafin, ya, sudah mukallaf, yaitu balighin akilin, ya, balighin akilin, yang sudah balik, ya, dan juga akil, dan juga berakal, ya. Eh, apa namanya? Kadang ada di zaman sekarang nih, ya, ini intermezzo sedikit.
kata akil. Ada orang dia sudah balik tapi dia belum akil. Nah, nah ini apa namanya ada definisi yang kayaknya bias ya. Jadi akil itu lawan dari majnun ya. Akil itu berakal itu lawan daripada gila ya. Akil itu orang yang bisa berpikir ya. Kalau majnun berarti kan dia tidak bisa berpikir, tidak punya akal itu sama sekali gitu. Bukan akil di sini yang dimaksud adalah dia tidak apa namanya eh, tidak dewasa ya. Nah kan kadang itu ada orang oh, dia sudah baik tapi dia belum akil, dia belum dewasa. Ah bukan. Akil di sini tuh antitesa daripada majnun, lawan daripada majnun, apa? Orang gila gitu. Ya. Adapun dewasa dan dia sudah bisa mengatur secara mandiri ya, yang suka disebutkan oleh para psikolog itu. Nah, itu bukan akil tapi ar-rushd ya, ar-rushd. Nah, itu disebutkan di dalam surat An-Nisa. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Jika kamu sudah melihat kedewasaan di dalam diri seorang anak yatim, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kasihkanlah harta mereka. Nah, kan gini. Kan anak yatim ketika masih kecil, ya, hartanya kan dipegang oleh walinya. Hartanya dipegang oleh walinya. Nah, kapan harta itu diberikan kepada si anak yatim tersebut? Bukan cuma balik saja, ya. Bukan ketika dia sudah balik kemudian dikasih uangnya. Enggak. Bukan cuma balik. Nah, ada satu step lagi yang harus dilalui yaitu ketika si yatim ini sudah rushd, nah, sudah dewasa, sudah mampu mengatur keuangan dengan baik, ya. Sudah mampu mengatur keuangan dengan baik, ya. Ya mungkin kalau sekarang ya di umur-umur ya, mungkin 17, 18 gitu ya, 20. Nah, itu rushd ya. Jadi kita terkadang bias ya. Yang dimaksudkan dewasa itu bukan akil ya, tapi rushd, rasyid ya. Orang yang sudah dewasa sudah mampu mengatur keuangan dengan baik ya. Tidak menggunakan uang itu untuk hal maksiat, tidak boros dalam penggunaannya, dia sudah bisa mengatur dengan itu namanya rushd, bukan al-aql. Akil itu adalah lawan daripada majnun. Baik. Jadi yang pertama dia harus muslim ya, kemudian dia mukallaf, balik, akil. Balik kita udah tahu ya, ditandai dengan ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki dan umur minimal dia mimpi basah itu sekitar 9 tahun ya. Kemudian haid bagi perempuan dan umur yang memungkinkan untuk haid itu umur 9 tahun kurang 16 hari ya, dalam penanggalan hijriah ya. Kalau tidak keluar uh, mimpi basah, tidak mimpi basah atau tidak pernah keluar air mani dan juga haid, maka dilihat dari umur, yaitu umur 15 tahun penanggalan hijriah. Baik, hurrin, dan diwajibkan kepada siapa? Hur, orang yang merdeka. Kenapa rokik, apa namanya, hamba sahaya itu tidak wajib? Karena dia disibukkan untuk melayani siapa? Melayani tuannya, ya, untuk melayani tuan. Fala yajibani ala sabiyin wa majnun. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang belum balik wa majnun dan orang gila. Nah, ini kan apa, lawan daripada akil ya. Wala ala raqiq, dan juga tidak wajib bagi raqiq, hamba sahaya. Fanusuku ghairil mukallafi wa man fihi riqqun yaqa'u naflan la farda. Maka
ibadah haji yang tidak mukallaf, ya, yang tidak mukallaf, yang belum balik, yang belum akil, wa man fihi riqqun, dan orang yang masih ada hamba sahaya di dalamnya, ya qa'u naflan. Nah, haji mereka semua itu dianggap haji nafilah, haji sunnah. La fardhan, bukan haji wajib. Ya, makanya mohon maaf, ada orang yang haji 2 tahun baru haji, tahu sudah haji, nah itu dianggapnya haji sunnah. Ya qa'u naflan la fard. Ya, sunnah bukan fardu. Ya, jadi masih belum gugur kewajiban hajinya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau disebut gelarnya ya. Tuh, yang penting apa? Kewajiban hajinya masih belum eh, ini ya, belum tuntas. Ya, jadi masih dia masih wajib untuk haji. Ya. Mau dapat gelar atau enggak itu urusan dia. Ya. Yang rame ya, tidak perlu diramaikan sebenarnya. Baik. Kemudian mustati'in, mustati'in dan mampu, ya, mampu lil haji, ya. Nah, jadi syaratnya benar muslim, mukallaf, uh, bebas, ya, merdeka. Kemudian mustati', dia mampu. Nah, insya Allah untuk pembahasan terkait dengan mampu ini, dan karena pembahasannya sangat panjang, ya, insya Allah kita akan pending pembahasannya di pertemuan uh, selanjutnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan Pak Ketua. Ya. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri sampai sini. Cukup ya, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan Nabi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Oh, ya.